Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada adik-adik. Kembali lagi pada materi asam basa. Nah, pertemuan kali ini masih akan membahas mengenai asam basa. Sebelumnya adik-adik sudah mengetahui mengenai konsep asam basa, bagaimana dari sifat asam dan basa, terus mengenai teori asam basa Arrhenius bagaimana, dan yang terakhir kemarin konsep pH, pOH, dan pKw. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kekuatan dari asam dan basa. Nah, menurut teori Arrhenius ada penjelasan mengenai kekuatan asam dan basa pada suatu larutan. Untuk kali ini pertama kita bahas mengenai kekuatan asam basa. Nah, apakah larutan asam yang berbeda jenis tetapi konsentrasinya sama mempunyai pH atau keasaman yang sama? Seperti kita contohkan ada HCl dan CH3COOH. Nah, di sini HCl, di sini kan larutannya berbeda jenis, ada asam HCl dan asam CH3COOH, tetapi mereka memiliki konsentrasi yang sama, yaitu sebesar 0,1 dan 0,1 molar. Nah, tetapi setelah dicari tahu nilai pH-nya, untuk HCl diketahui pH-nya 1, sedangkan CH3COOH pH-nya 3. Nah, dapat disimpulkan bahwa di sini kekuatan asam basa dari suatu larutan yang memiliki konsentrasi yang sama tetapi beda jenisnya memiliki kekuatan asam yang berbeda. Dan di sini dapat dilihat bahwa yang memiliki kekuatan asam paling tinggi adalah larutan HCl. Nah, ini menunjukkan indikasi bahwa HCl itu dapat terionisasi sempurna menjadi H+ dan Cl-. Sedangkan CH3COOH hanya sebagian yang terionisasi menjadi CH3H+ plus CH3COOH. Hal ini berarti konsentrasi HCl dari 0,1 molar terionisasi sempurna menjadi konsentrasi H+-nya sebesar 0,1 molar. Sedangkan pada CH3COOH karena dia terionisasi sebagian, maka konsentrasi H+-nya menjadi 0,001 molar. Sebagai contoh ya, pada suatu percobaan larutan HCl yang dialirkan dengan listrik. Misal ada dua larutan elektrolit, yang pertama HCl 0,1 molar dan kedua CH3COOH dengan konsentrasi yang sama 1 molar. Nah, ini dialirkan dengan listrik dan lampu. Nah, pada percobaan ini di sini lampu terlihat terang, dan di sini lampu sedikit terang. Nah, zat yang membuat lampu tidak terang ini karena zatnya ini dapat terion sempurna disebut dengan zat elektrolit kuat. Sedangkan ini zat elektrolit lemah. Kekuatan asam itu dinyatakan dalam besaran derajat ionisasi dan juga dengan tetapan kesetimbangan ionisasi atau dikenal dengan nilai Ka. Nah, derajat ionisasi ini adalah perbandingan antara jumlah zat yang mengion dengan jumlah zat mula-mula. Nah, jika zat yang mengionisasi sempurna
itu, maka derajat ionisasinya atau A-nya itu adalah 1. Sedangkan yang mengion sebagian itu yang jika tidak ada zat yang mengion, maka derajat ionisasinya adalah 0. Jadi zat elektrolit yang mempunyai derajat ionisasi besar mendekati 1 disebut dengan elektrolit kuat, sedangkan zat yang derajat ionisasinya kecil atau mendekati 0 disebut dengan elektrolit lemah. Beberapa contoh dari zat elektrolit kuat yaitu terdiri contohnya ya asam, ada larutan HCl, H2SO4, kemudian HNO3, dan ada HClO4. Sedangkan basa ada larutan apa? NaOH, KOH, BaOH 2 kali, kemudian CaOH 2 kali. Nah, pada elektrolit lemah terdiri dari contohnya ada larutan CH3COOH, ada H2CO3, ada H2S dan HCN. Sedangkan basa ada NH3. Selanjutnya yaitu tetapan ionisasi asam basa atau Ka. Nah, sudah dijelaskan kan jika asam kuat itu mengion sempurna. Nah, ini namanya reaksinya reaksi berkesudahan. Contohnya HCl menjadi H+ plus Cl-. Sedangkan pada asam lemah yang terion sebagian atau itu reaksinya merupakan reaksi kesetimbangan. Contohnya yaitu CH3COOH menjadi, tulisan reaksinya reaksi kesetimbangan CH3COO- plus H+. Tetapan kesetimbangan untuk ionisasi asam ini, untuk reaksi kesetimbangan ini tetapan ionisasi asam atau Ka. Nah, rumus Ka ini untuk asam lemah yaitu Ka sama dengan H+. Contohnya pada tetapan ionisasi asam ini rumusnya yaitu dapat ditulis, kita misalkan pada reaksi kesetimbangannya Ha H+ plus amin. Nah, ini untuk rumus Ka nya sama dengan H+ A per Ha. Nah, bagaimana hubungan dari Ka ini dengan tingkat keasaman? Hubungan dari nilai Ka dengan tingkat keasaman yaitu karena semakin kuat asam, reaksi kesetimbangan akan semakin condong ke kanan. Nah, akibatnya nilai Ka ini bertambah besar. Oleh karena itu, nilai Ka menyatakan kekuatan dari asam. Jadi, semakin besar Ka, maka semakin kuat asam. Jadi, nilai Ka yang besar, yang tinggi, maka tingkat keasamannya semakin tinggi. Jika nilai Ka berbanding lurus dengan kekuatan keasaman,
Maka dari data di sini terdapat asam-asam dengan indikasi Ka, nilai Ka sebagai berikut ini. Nah, dari data ini dapat kita lihat bahwa pada asam fluoridina dan fenol adalah asam yang paling rendah dan paling tinggi. Jadi di sini asam yang kuat adalah asam fluoridina dengan nilai 6,8 kali 10 pangkat min 4. Sedangkan fenol adalah asam yang terlemah dengan nilai 1,3 kali 10 pangkat min 10. Hubungan dari nilai Ka, tetapan ionisasi asam dengan derajat ionisasi ini, tetapan ionisasi asam dengan derajat ionisasi ini hubungannya dengan menurunkan rumus, yaitu nilai A sama dengan akar Ka per M. Setelah mempelajari mengenai kekuatan asam, kemudian kekuatan basa, sama halnya dengan kekuatan dari asam. Jadi pada yang larutan yang mengionisasi sempurna disebut dengan reaksi berkesudahan. Jadi rumusnya contohnya yaitu NaOH menjadi Na plus OH-. Kemudian ada BaOH 2 kali menjadi Ba plus 2OH-. Nah, sementara untuk reaksi basa lemah ini untuk yang basa kuat atau zat elektrolit kuat, maka mengionisasi sempurna. Nah, jika yang lemah, basa lemah ini maka disebut dengan kesetimbangan, reaksi kesetimbangan. Nah, contohnya pada reaksi LOH ini kita umpamakan, maka reaksi kesetimbangannya yang panas seperti ini, L plus OH-. Nah, ini ketetapan ionisasinya disebut dengan ketetapan kesetimbangan tetapan ionisasi basa, yaitu Kb. Dan rumusnya juga sama, yaitu L plus OH- dan LOH, sama seperti rumus dari Kb atau kesetimbangan atau tetapan ionisasi asam. Jadi sama seperti Ka. Nah, untuk hubungan dari kekuatan basa dengan Kb juga sama, yaitu semakin besar nilai Kb, maka kekuatan basa semakin kuat, juga semakin tinggi. Jadi nilai Kb yang tinggi maka basanya semakin kuat. Misalnya pada NH3 diketahui nilai Kb-nya sebesar 1,8 kali 10 pangkat min 5. Sedangkan anilina atau C6H5NH2 ini nilai Kb-nya sebesar 4,3 kali 10 pangkat min 10. Maka di sini NH3 lebih basa atau yang disebut dengan basa kuat daripada anilina atau C6H5NH2. Nah, hubungan dari Kb dengan derajat ionisasi juga sama, yaitu hubungan Kb dengan derajat ionisasi sama dengan hubungan Ka dengan derajat ionisasi, yaitu A sama dengan akar Kb per R. Selanjutnya yaitu menghitung pH larutan asam. Bagaimana menghitung larutan pH?
menghitung pH larutan asam, ya seperti yang kita tahu, asam itu kan ada dua. Yang pertama ada asam kuat. Nah, pada asam kuat ini zatnya itu mengion sempurna. Nah, ini dengan rumus konsentrasi H+ sama dengan molaritas dikali dengan valensi asam. Nah, misal nih, contoh, langsung saja pada contoh pada hitunglah nilai pH larutan HCl dengan konsentrasi 0,01 molar. Nah, untuk menghitung nilai pH ini yaitu dilihat dari konsentrasi ion H+. Karena ini asam kuat, jadi ion konsentrasi H+-nya itu mengion sempurna. Jadi kita tuliskan reaksinya dulu, H+ plus Cl-. Nah, konsentrasi H+-nya ini konsentrasinya mengion sempurna, jadi sama 0,01. Kita masukkan rumusnya sama dengan rumuskan rumus dari sini, yaitu dengan molaritasnya 0,01 dikali dengan valensi asamnya. Valensi asamnya yaitu 1 plus, maka nilainya 0,01. Bagaimana nilai pH-nya? Sudah tahu kan rumus pH, min log H+, sehingga pH sama dengan min log 0,01, yaitu sebesar 2. Untuk lebih jelasnya, contoh soal kedua pada asam kuat yaitu H2SO4 yang diketahui konsentrasinya 0,001 molar. Nah, di sini kita tulis dulu reaksinya, yaitu 2H+ plus SO4 2-. Nah, kita masukkan konsentrasi dari rumusnya. Konsentrasi H+-nya yaitu jumlah molaritasnya 0,01 dikali valensi asamnya yaitu ada 2 di sini, maka konsentrasi H+-nya sebesar 0,002. Jadi nilai pH-nya sama dengan min log H+ atau min log 0,002, sehingga nilai pH-nya yaitu 3 min log 2. Yang kedua yaitu asam lemah. Bagaimana menghitung pH dari asam lemah? Asam lemah tadi kan tidak mengion sempurna atau mengion sebagian. Nah, itu dapat ditentukan dari nilai Ka dan juga ionisasinya. Jika diketahui nilai derajat ionisasi asamnya. Nah, untuk rumus dari Ka, apabila diketahui Ka, maka menggunakan H+ sama dengan akar Ka kali molaritas. Sedangkan jika derajat ionisasi yang diketahui, maka H+ sama dengan molaritas kali derajat ionisasinya. Nah, langsung saja pada soal yang pertama, yaitu hitunglah pH larutan CH3 CuOH 0,05 molar dengan nilai Ka-nya sebesar 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, di sini untuk menentukan pH-nya juga sama dilihat dari konsentrasi H+-nya. Maka H+-nya sama dengan akar dari Ka yaitu 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali molaritasnya 0,05. Di sini dari hasil perhitungan diperoleh nilai
Ka nilai H plus sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3,5. Jadi hitung ya, 1,8 kali 0,05, kemudian jadi 10 pangkat min 7, akarnya dihilangkan dibagi 2 jadi negatif 10 pangkat negatif 3,5. Nah, kemudian nilai pH nya sama dengan min log 3 kali 10 pangkat 3,5 atau 3,5 min log 3. Kemudian untuk soal kedua, contoh soal kedua, hitunglah, jika diketahui soal, hitunglah pH larutan HCOOH dengan diketahui molaritasnya 0,1 dan nilai ionisasi, derajat ionisasinya yaitu 0,01. Maka tinggal dimasukkan dalam rumus di sini. Konsentrasi H+ sama dengan M, molaritasnya 0,1 M dikali 0,01. Maka H+-nya yaitu sebesar 1 kali 10 pangkat min 3. Maka pH sama dengan min log 10 min log, atau bisa dituliskan 10 pangkat min 3 ya. Jadi pH nya sama dengan 3. Untuk selanjutnya yaitu menghitung pH larutan basa. Tadi kan sudah pH larutan asam. Nah, basa juga sama, ada namanya basa kuat. Sama dengan halnya asam kuat, yaitu dilihat dari konsentrasi ion OH-. Jika asam kuat dilihat dari konsentrasi H+, sedangkan basa kuat dilihat dari konsentrasi OH-. Konsentrasi OH- sama dengan massa dikali valensi basa. Misal ada contoh soal, hitunglah pH larutan BaOH 2 kali yang diketahui konsentrasinya 0,001 M. Maka yang pertama yaitu tentukan konsentrasi OH-nya berdasarkan perbandingan koefisien reaksinya. Yang kedua, tentukan, karena ini basa ya, jadi tidak langsung pH, tentukan pOH-nya. Baru setelah itu tentukan pH-nya. Dari rumus 14 min pOH. Langsung ya, setelah itu kita coba ya, kita tulis dulu reaksinya. BaOH 2 kali menjadi Ba plus 2 OH-. Nah, sini langsung kita hitung konsentrasi OH-nya. Massa molarnya 0,01 dikali valensi basanya ada 2, jadi 0,002 atau 2 kali 10 pangkat min 3M supaya mudah. Kemudian kita hitung pOH-nya. Dari sini pOH sama dengan min log pOH sama dengan min log OH min.
log 2 kali 10 pangkat min 3, sehingga pOH-nya sama dengan 3 min log 2. Tadi nilai pOH-nya ketemu 3 min log 2 ya. pOH 2 kali. Nah, jadi nilai pH-nya berapa? 14 min 3 min log 2, sehingga pH-nya sebesar 11 kan dikurangi ya, ini kurangi 3 min log 2, jangan salah ya, ini 14 kurangi 3 11 plus log 2. Bagaimana jika basa lemah? Sama, rumusnya sama dengan asam lemah, yaitu konsentrasi OH-nya sama dengan massa molar kali ionisasi. Jika diketahui derajat ionisasinya, jika diketahui tetapan ionisasi atau Kb-nya, maka OH- sama dengan akar Kb dikali massa molar, keseimbangan, reaksi keseimbangan karena basa lemah. Selanjutnya yang terakhir untuk pertemuan hari ini yaitu indikator asam basa. Nah, sebelumnya kan di awal sudah dibahas mengenai indikator asam basa, yaitu zat atau zat-zat warna yang dapat memperlihatkan warna berbeda dari larutan yang bersifat asam dan larutan yang bersifat basa. Jadi indikator asam basa ini zat yang memberikan atau memperlihatkan warna berbeda pada larutan asam dan basa. Nah, kemarin indikatornya bisa berupa kertas lakmus, indikator universal. Ternyata indikator asam basa juga bisa dari bahan alami, dinamakan indikator bahan asam basa dari bahan alam. Contohnya pada kunyit, pada daun mahkota bunga, kol ungu, dan masih banyak lagi. Kalian bisa searching di internet ya, bagaimana pembuatan dari indikator asam basa dari bahan alami. Nah, selain dari beberapa indikator ini juga ada indikator dari larutan kimia seperti timol biru, metil kuning, fenolftalin, fenol merah, timol biru. Nah, setiap indikator asam basa itu memiliki trayek pH masing-masing. Nah, trayek pH itu apa sih? Yaitu batas-batas pH yang ketika indikator mengalami perubahan warna, itu dinamakan trayek pH. Jadi indikator asam basa ini ada namanya trayek perubahan warna atau trayek perubahan pH. Nah, ini batas-batas pH ketika indikator mengalami perubahan warna. Nah, jadi trayek perubahan warna ini, setiap indikator itu memiliki trayek pH masing-masing. Misal pada kertas lakmus yang kita tahu ya, lakmus itu trayek pH-nya yaitu dari 5,5 sampai 8,0. Nah, ini perubahan warnanya dari merah ke biru. Terus ada lagi namanya indikator metil kuning.
Ini dari 2,9 sampai 4,0. Ini warna perubahan warnanya dari merah ke kuning. Ini ada metil merah. Ini perubahan warnanya dari 3,1 terakhir pH-nya sampai 4,4. Perubahan warnanya dari merah ke kuning juga. Terus ada namanya phenolphthalein. Ini dari 8,3 sampai 10,0. Dan ini perubahan warnanya tidak berwarna ke merah. Masih ada banyak lagi, kalian bisa lihat di buku atau di internet ya. Jadi terakhir pH setiap indikator bagaimana. Langsung saja pada latihan soal. Jika ada latihan soal, suatu larutan berwarna biru jika ditetesi dengan indikator bromtimol biru. Nah, bromtimol biru ini adalah satu jenis dari indikator ya. Dengan terakhir pH-nya itu 6,0 sampai 7,6. Perubahan warnanya itu suatu larutan berwarna biru jika ditetesi dengan indikator bromtimol biru 6,0 sampai 7,6 larutan dan tidak berwarna. Dengan indikator, kemudian ditetes dengan indikator lagi phenolphthalein. Itu tadi pH-nya 8,3 sampai 10,6. Berapa pH-nya? Larutan tersebut. Nah, di sini ada suatu larutan itu berwarna biru ketika ditetesi bromtimol biru dengan pH seperti ini. Sedangkan pada ditetesi dengan indikator phenolphthalein dengan pH seperti ini, larutan tidak berwarna. Berapa pH berarti larutan tersebut? Dari data tersebut, dari contoh permasalahan tersebut, dapat kita jawab dengan menentukan range pH dari data tabel bromtimol biru berapa dan phenolphthalein berapa seperti tadi. Nah, dari data yang ada, jika indikator bromtimol biru itu kan range pH-nya dari 6 sampai 7,6 itu warna kuning ke biru. Jadi jika pH 6 ini ke bawah itu warna kuning, 7,6 ke atas itu berwarna biru. Jika phenolphthalein 8,3 itu tidak berwarna, 10 ke atas itu warnanya merah. Nah, di sini larutan ini berwarna biru, berarti pH-nya 7,6, sekitar 7,6. Sedangkan di sini phenolphthalein pH-nya tidak berwarna, berarti 8,3. Jadi antara 7,6 dan 8,3. Jadi pH-nya dapat ditulis pH larutan sebesar, jadi pH larutan sebesar 7,6 lebih besar dan lebih kecil dari 8,3. Kita tulis ya. Jadi dapat diketahui dari 7,6 ke 8,3. Jadi nilai pH-nya itu, range pH-nya itu ini kita tambahkan 7,6 8,3. Jadi range pH-nya itu dari 7,6 ke 8,3. Jadi pH-nya dapat dituliskan kurang dari 7,6, lebih besar dari 7,6 tapi kurang dari 8,3.
Oke, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Jadi kalian sudah mempelajari mengenai kekuatan asam dan basa, bagaimana cara menghitung pH asam yang diketahui konsentrasinya asam basa, terus kemudian ada sedikit dari indikator asam basa, ya indikator alami, dan bagaimana cara menentukan trayek pH dari indikator asam basa. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.